kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Oke, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya anak-anakku sekalian. Dengarkan namanya. Ahmad Dhani, Alfia Jumatul Syawal, Amil Daragina, Andini, Anugrah, Cinta Yuyata. Oke, jadi hari ini hari semua ya anak-anakku sekalian. Oke, sebelum Ibu lanjut di kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau cek dulu semangatnya kalian. Silakan berdiri dulu. Oke, seperti yang perhatikan ya. Oke, anak-anak sekalian, jadi hari ini Ibu akan berbagi sama anak-anak sekalian karena kemarin Ibu sempat mengikuti pelatihan 7 jurus BK ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas satu jurus ya, yaitu kenali potensi. Nah, sebelum Ibu lanjut, anak-anakku sudah bawa HP semua? Sudah. Silakan keluarkan dulu HP-nya masing-masing. Ada yang tidak bawa HP? Bawa semua. Oke, silakan dibuka HP-nya, cari pencarian di situ, kemudian buka Aku Pintar yang linknya kemarin Ibu bagikan. Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Ya. Di situ kan ada beberapa tes, ada gaya belajar, tes majemuk. Nah, sekarang kita mau buka tes gaya belajar. Silakan anak-anak sekalian buka tes gaya belajar. Dibuka ya. Bagaimana? Sudah terbuka? Sudah. Oke. Nah, sekarang anak-anakku kerjakan tes tersebut. Dikerja sesuai dengan apa yang ada pada Emosi, bukan yang sendiri.
menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Sudah? Tempat bertumbuh. Visual bagaimana? Sudah juga? Kinestetik? Sudah. Oke, jadi sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian mempresentasikan apa persamaan dan perbedaannya kalian, gaya belajarnya kalian. Ya? Ada yang mau tampil duluan? Siapa yang mau tampil duluan? Ada yang silakan, tawarkan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Gaya Belajar Audio Pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan kami dalam belajar. Yang pertama itu persamaan dan perbedaan kami yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nurul Safika. Persamaannya itu cenderung menggunakan kata-kata dan bahasa untuk memproses informasi dan lebih mudah mengingat informasi yang mereka dengar. Perbedaannya, ada yang suka mendengarkan musik, ada yang tidak suka mendengarkan musik. Oke, berarti beragam ya di kelompoknya kalian. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Selanjutnya kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Gaya Belajar Kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persamaan belajar gaya kinestetik dan perbedaannya, yaitu persamaannya lebih mudah memahami informasi ketika mereka dapat melakukan sesuatu secara langsung, kemudian cenderung melakukan gerakan tubuh. Perbedaannya cenderung suka melakukan eksperimen, kemudian mereka cenderung suka bekerja dengan tangan. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya gaya belajar visual. Silakan siapa yang mewakili kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok belajar gaya visual. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan dan persamaan dari gaya belajar visual yang akan dijelaskan oleh kami. Perbedaannya, pertama, tidak perlu memerlukan gambar. Yang kedua, tidak memerlukan alat bantu. Yang ketiga, cenderung menggunakan alat bantu. Persamaannya, lebih mudah memahami instruksi dalam bentuk visual dan memerlukan gambar ketika belajar. Ya, itulah tadi gaya belajarnya visual, berarti mereka juga beragam ya, beragam. Cara belajarnya bagaimana? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke, jadi selanjutnya Ibu beralih di konsep di mana Ibu akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Oke. Jadi gaya belajar itu anak-anakku sekalian ada 3 ya, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Oke, di gaya belajar visual, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Ada tadi ya di gaya belajar visual yang menyampaikan. Kemudian senang membaca dan mencatat. Ada yang di sini yang di gaya belajar visual. Ada yang senang belajar dan mencatat. Saya, Bu. Saya ada. Oke, kemudian yang ketiga tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mapping, kemudian video, ilustrasi atau slide presentasi. Kemudian yang keempat yaitu saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya.
murid membuat catatan warna-warni. Nah, Ibu tanya dulu, sebelum Ibu lakukan kegiatan ini, ada tidak guru mata pelajarannya yang sering memberikan kegiatan seperti ini, misalkan mencatat dengan membuat catatan dengan warna-warni? Ada? Oke, selanjutnya auditori. Nah, di gaya belajar auditori ini ciri-cirinya yaitu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Siapa tadi auditori? Ya, memang seperti itu ya? Iya. Kemudian senang berdiskusi. Kalian senang berdiskusi? Senang. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Berarti ini auditori suka bernyanyi? Suka. Pasti ketika belajar lebih cenderung mendengarkan musik. Ada yang seperti itu? Saya. Oh, selfie. Oke, kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Siapa yang seperti itu? Saya, Bu. Cinta. Oke, selanjutnya di kinestetik, kelompok kinestetik yang mana? Di ujung. Oke, di gaya belajar kinestetik ini ciri-cirinya yang pertama itu belajar lebih efektif dengan menyentuh. Ada yang seperti itu? Ada. Siapa? Asma dengan Fadlan. Oke, kemudian kedua suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Berarti ini kinestetik lebih suka pelajaran biologi yang banyak praktiknya. Benar seperti itu? Benar. Oke, kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Siapa yang seperti itu? Rata-rata ya. Berarti Tiara dengan Fadlan perbedaannya. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Belajar siapa yang seperti itu? Siapa pilih namanya? Hasma dengan Sagaria. Berarti Hasma ini ketika belajar suka bergerak tangannya seperti itu. Ibu gaya belajarnya sebenarnya itu kinestetik, lebih cepat paham ketika tangan ini ikut bergerak ketika berbicara. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian di aplikasi, ya. Jadi sekarang anak-anakku tulis apa strategi kedepannya agar pelajaran kegiatan proses pembelajarannya kalian berkembang lebih maksimal lagi. Silakan tulis apa strategi kalian. Paham strategi? Paham. Sekolah aman dan nyaman. Kan kalian sudah tahu dan belajarnya masing-masing ya. Jadi selanjutnya tugasnya kalian itu mencari strategi atau rencananya kalian ke depannya agar proses belajarnya kalian lebih efektif ya. Wujudkan mandiri dan tulus, gunakan jujur. Kelola emosi, bukan Rencana selanjutnya bisa? Bisa. Oke, 2 orang lagi. Silakan. Di sini kami perwakilan dari kelompok auditori akan memaparkan Dengarkan temannya ya. strategi kami dalam belajar yang akan dipaparkan oleh Selvi. Strategi belajar auditor kami yaitu yang pertama diskusi kelompok, berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk memproses informasi dan memahami konsep. Yang kedua, menggunakan musik atau lagu untuk membantu mengingat informasi atau konsep. Yang ketiga, membaca dengan suara keras. Membaca materi dengan suara keras ini dapat membuat lebih paham. Oke, sudah? Tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya kinestetik. Silakan paparkan strategi selanjutnya. Baik, kami dari perwakilan gaya belajar kinestetik akan menyampaikan strategi untuk kedepannya untuk gaya belajar kinestetik yang akan disampaikan oleh Hasma. Jadi strategi belajar yang saya lakukan agar proses pembelajaran saya lebih efektif, yang pertama itu
Selain belajar sambil bergerak, saya juga biasa mondar-mandir sambil menghafal. Kemudian menulis ulang poin penting di papan tulis atau menggunakan tangan saat menjelaskan. Selanjutnya, melalui praktikum langsung atau simulasi yang terakhir itu menggunakan alat bantu fisik seperti flashcard, model, atau catatan berwarna juga sangat membantu. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok visual. Silakan. Kami perwakilan dari kelompok strategi gaya belajar visual akan memaparkan strategi gaya belajar kami ke depannya yang akan disampaikan oleh Nikma. Yang pertama, saya akan membuat mind mapping untuk memvisualisasikan informasi dan memahami hubungan antar konsep. Yang kedua, memperbanyak menonton video yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya, membuat catatan dengan menggunakan warna spidol. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Oke, jadi untuk hari ini kegiatan Kak sampai di sini dulu ya. Kan tadi anak-anakku sudah merefleksikan, sudah beraktivitas, kemudian sudah menyusun strategi apa yang akan kalian lakukan dengan gaya belajarnya kalian masing-masing. Oke, sebelum Ibu tutup kegiatan saat pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Puas? Sudah. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau kalau kita briefing lagi supaya kalian lebih relax, lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Silakan berdiri. Oke, nah sekarang Ibu mau tes ya, mau tes konsentrasinya kalian ya. Perhatikan instruksi Ibu, salah di mulut, benar di tangan. Jadi kita akan lakukan penjumlahan, penjumlahan untuk mengecek konsentrasinya kalian. Apakah kalian masih konsentrasi atau sudah loyal? Oke, bisa dicoba? Salah. Oke, salah di mulut, benar di tangan. Potensi kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menjaga situasi. Semuanya masih konsentrasi dan semangat. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk hari ini jurus 1 ya sudah selesai mengenai kenali potensi. Jadi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya minggu depan Ibu akan membahas lagi jurus yang berbeda dengan aktivitas yang berbeda. Nah, sebelum kita akhiri, baiknya kita baca doa dulu. Pimpin dulu temannya. Silakan duduk. Ketua kelas. Pimpin doanya. Sebelum kita keluar dari ruangan, ada baiknya kita berdoa dimulai.